Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2551. Semua ditipu. Maju, The Imperial Void Celestial King dan yang lainnya sudah masuk, namun kelompok itu masih tidak bisa merasakan keributan sama sekali. Menurut apa yang dikatakan Herunhai, mereka seharusnya menghadapi bahaya besar jika mereka masuk. Bahkan Imperial Void Celestial King tidak akan dikecualikan dari ini. Bagaimanapun, ini adalah hasil karya seorang yang mulia Sudo Surgawi. Meskipun dia sudah mati, hasil karyanya masih tetap menantang surga. Karena itu, masuk akan sama dengan mencari kematian. Mungkin mereka harus mundur, tapi apakah masih ada tempat bagi mereka untuk mundur? Herunhai jelas telah menyiapkan jebakan. Dia telah memanfaatkan semua orang untuk menghancurkan formasi besar, dan sekarang saatnya baginya untuk menuai hasilnya. Apakah dia akan membiarkan Linghan dan yang lainnya pergi? Masuk akal untuk berasumsi bahwa dia telah membuat persiapan lain untuk mencegah mereka pergi. Baik maju atau mundur bukanlah pilihan yang cocok. Mengapa kita tidak tetap diam dan mengamati perubahan apapun? Kami akan menghadapi perubahan apapun dengan tetap tabah dan tenang. Pada akhirnya, mereka berempat mencapai konsensus. Mereka akan tetap diam dan mengamati setiap perubahan. Wali melepaskan gelombang cahaya hijau yang bergelombang ke sekitarnya. Gelombang cahaya ini akan langsung mengingatkannya akan perubahan apapun. Sementara itu, Linghan dan Permaisuri telah mengambil alat surgawi mereka. Anjing hitam besar itu juga memasang ekspresi serius. Mereka mungkin menghadapi pertempuran sengit dan brutal setiap saat. Dentang, dentang, dentang. Rantai logam merayap di sekitar langit, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Faktanya, masih ada lebih banyak rantai logam yang berkumpul dari sekitarnya, menyebabkan pohon logam menjadi lebih besar dan lebih besar. Linghan dan yang lainnya semua menatap ke langit. Orang lain telah tertusuk oleh rantai logam dan terangkat ke langit. Ji Wuming, dia meraung marah, dan alat surgawi di tangannya dengan ganas menebas. Namun, ini benar-benar sia-sia. Simbol aneh berdenyut pada rantai logam, membentuk kilau cahaya setiap kali pedang surgawi menebas, dan memblokir serangannya. Ini mirip dengan bagaimana Raja Surgawi Surga ke-9 dapat membentuk lapisan peraturan di sekitar kepalan tangan mereka, memungkinkan mereka untuk menghadapi alat surgawi secara langsung. Ji Wuming melepaskan kekuatan penuhnya. Sisi kanan dadanya tiba-tiba mulai mengembang dan berdenyut, dan jelas bahwa dia secara mengejutkan memiliki hati yang lain. Hati ini memberinya sejumlah besar esensi darah Raja Surgawi, menyebabkan kecakapan pertempurannya langsung melonjak beberapa kali lipat. Surga ke-6, surga ke-7, surga ke-8, surga ke-9. Seolah-olah Ji Wuming telah kembali ke kehidupan sebelumnya, menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 yang tak terkalahkan. Kekuatan alat surgawinya juga benar-benar dilepaskan, tampak sangat menghancurkan. Ada suara dentang tajam saat kilau cahaya pada rantai logam itu hancur. Selain itu, rantai logam ini tidak ditempa dari logam surgawi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan kekuatan alat surgawi? Hanya dengan beberapa potong, rantai logam itu diretas dengan kejam. Namun, bahkan lebih banyak rantai logam merayap seperti ular, dengan kuat menjebak Ji Wuming. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi paling kuat pada masanya, kata anjing hitam besar itu dengan tulus. Jika saya tidak mengalami kelahiran kembali yang hebat, saya pasti tidak akan mencapai ketinggian yang sama dengan dia. Linghan mengerutkan alisnya. Ji Wuming masih belum bisa melepaskan diri, dan ini jelas bukan kabar baik. Sekarang Ji Wuming telah bereinkarnasi dan berkultivasi kembali, prestasinya akan tetap di atas milikmu.
Benar-benar omong kosong. Kakek anjing menyelesaikan kelahiran kembali yang hebat, sesuatu yang bahkan 1 dari triliun Raja Surgawi mungkin tidak berhasil. Itu jauh lebih unggul daripada reinkarnasi, kata anjing hitam besar sambil mencibir. Lalu mengapa kamu tidak pergi dan membantu, kata Ling Han. Anjing hitam besar itu segera meringkuk, berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa kakek anjing belum berkultivasi ke keadaan puncak? Kecakapan bertarung saya masih sedikit lebih rendah. Dentang, dentang, dentang. Rantai logam lain melayang ke udara, membawa serta seseorang. Kali ini Huo Furong. Meskipun dia dihormati sebagai orang nomor 1 di zamannya, dengan indeks evolusinya mencapai 12 dan mewakili masa depannya sebagai yang mulia surgawi, dia masih hanyalah Raja Surgawi surga ketiga saat ini. Paling-paling kecakapan pertempurannya hanya bisa mencapai surga ke-6. Bahkan Ji Wuming, yang memiliki kekuatan kehidupan masa lalunya, telah terperangkap, jadi bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri? Dia meraung marah, dan cermin kuno di atas kepalanya terus memancarkan sinar cahaya. Api asal langit dan bumi juga mengamuk, berubah menjadi naga yang menyala-nyala. Namun, dia masih tidak bisa menghancurkan rantai logam. Segera setelah itu, Xiao Yingxiong juga tertusuk. Kemudian Liu Yufei, Gu Heiyi, Miao Hua. Selain Raja Surgawi kekosongan kekaisaran, semua orang yang masuk ditusuk dan dijebak. Tentu saja, Ji Wuming telah berhasil membebaskan diri untuk sementara, namun dia masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan rantai logam. Sulit untuk mengatakan apakah dia berhasil melarikan diri. Anjing sial, cepat dan bantu mereka. Ling Han berkata sambil menendang anjing hitam besar itu. Tidak mungkin kakek anjing pergi ke sana, kata anjing hitam besar sambil menggelengkan kepalanya. Orang Heifeng ini luar biasa. Bahkan di antara Pseudo Heavenly Venerates, dia kemungkinan besar masih elit di antara para elit. Formasi ini terlalu menakutkan. Setiap rantai logam sekuat Raja Surgawi surga ke-9, dan ada lebih banyak lagi dari mereka. Jika kakek anjing pergi, itu sama saja dengan mencari kematian, lupakan saja, ayo kabur selagi bisa. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kami hanya akan membakar dupa dan uang kertas untuk memperingati mereka di masa depan. Anjing hitam besar bersiap untuk melarikan diri. Ledakan. Tepat pada saat ini, ada suara memekakkan telinga saat sosok tiba-tiba menyerbu. Sebuah bel melayang di atas kepalanya, terus berdering meskipun tidak ada yang memukulnya. Gelombang suara melonjak ke sekitarnya. Terlebih lagi, setiap kali gelombang suara ini bersentuhan dengan rantai logam, seolah-olah mereka akan kehilangan vitalitasnya, segera jatuh dari langit. Itu adalah Raja Surgawi Void Kekaisaran. Seperti yang diharapkan dari salah satu Raja Surgawi yang paling kuat. Imperial Void Celestial King sangat kuat, dan dia benar-benar berhasil melepaskan diri dari belenggu rantai. Ling Han mengangguk dalam pikirannya. Dia telah menyerap sebagian besar esensi dari lonceng kuno Qian. Bahkan Wali mengatakan bahwa lonceng kuno Qian saat ini hanya setara dengan 5 keping logam surgawi. Meski begitu, kekuatan alat surgawi ini masih sangat besar. Namun, ini wajar saja. Alat surgawi apapun yang bisa mencapai surga ke-9 akan setara dengan elit di antara Raja Surgawi surga ke-9. Dengan 5 menyatu menjadi 1, secara alami bisa menyaingi bintang raja. Namun, yang lebih kuat adalah Imperial Void Celestial King sendiri. Dia mengayunkan tinjunya yang diselimuti peraturan, dan bahkan rantai logam yang kuat pun tidak bisa menahannya. Pohon logam bergidik sedikit, memancarkan suara menempel tajam logam. Bahkan lebih banyak rantai logam melesat ke arah Imperial Void Celestial King. 100, 1000, 10.000. Bahkan Imperial Void Celestial King tidak dapat menahan serangan seperti itu. Berapa banyak Raja Surgawi yang disamakan dengan ini? Di tempat lain, kekuatan Ji Wuming sudah surut dari surga ke-9. Ini hanyalah ledakan kekuatan yang singkat, jadi bagaimana dia bisa mempertahankannya?
Dengan kecakapan pertempurannya menurun, dia sekali lagi tertusuk dan terperangkap oleh rantai logam. The Imperial Void Celestial King meraung marah. Meskipun dia tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, ada terlalu banyak rantai logam saat ini. Masing-masing setara dengan Raja Surgawi Surga ke-9, jadi jumlah mereka telah melampaui batasnya. Dia ditekan, dan area di mana dia bisa bergerak terus menyusut. Hahaha, tawa Herunhai bergemuruh di udara. Semuanya sudah diselesaikan. Dia muncul di hadapan mereka lagi, berdiri di atas pohon rantai logam raksasa. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan seolah-olah dia adalah penguasa dunia yang perkasa. Memang, semuanya berada di bawah kendalinya saat ini. Meskipun Ling Han dan yang lainnya masih belum tertangkap, pohon logam ini terlalu menghancurkan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak Raja Surgawi Surga ke-9 yang dibutuhkan untuk menekan pohon ini. Jelas bahwa kekuatan Pseudo Heavenly Venerates tidak dapat disaingi oleh para Raja Surgawi. Gelar yang mulia Surgawi melampaui gelar Raja Surgawi. Tuan, maafkan muridmu kali ini. Liu Yufei berkata dengan suara lemah. Dia bisa merasakan kultivasinya tanpa ampun terkuras habis oleh rantai logam. Tak lama, dia akan menjadi cacat. Pelacur menjijikkan, kamu berpura-pura menjadi muridku, dan kamu bahkan mencoba menjalin hubungan denganku dengan sengaja. Anda pikir saya tidak tahu niat Anda yang sebenarnya? Bahwa matamu tertuju pada harta leluhurku? Herunhai berkata dengan jijik. Aku memutuskan untuk bermain denganmu. Jika Anda tulus, saya akan berbagi beberapa rampasan dengan Anda. Namun, Anda hanya ingin mengambil semuanya untuk diri sendiri. Karena itu, tawarkan semua esensi darahmu kepadaku. Tidak, muridmu benar-benar tulus, kata Liu Yufei. Karena kamu tulus, maka tawarkan aku esensi darahmu dan bantu tuanmu memulai jalan keagungan yang tak tertandingi ini. Herunhai berkata dengan keras. Dia kemudian berpunuk, menoleh ke langit, dan berkata, Tuan leluhur, apakah ada sesuatu yang salah? Chapter 2552. Kontras Kakmat. Tuan leluhur, Xiao Yingxiong dan yang lainnya hanya lemah, mereka belum kehilangan kesadaran mereka. Dengan demikian, hati mereka tanpa sadar tersentak setelah mendengar ini. Raja Surgawi Heifeng, mungkin Raja Surgawi Heifeng belum mati, Tuan leluhur, tidak perlu lagi sandiwara seperti itu. Herunhai berkata dengan tawa dingin. Kamu telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semua ini adalah untuk meninggalkan jalan mundur jika kamu gagal ketika naik ke tingkat yang mulia surgawi. Kamu pikir hanya kamu yang begitu pintar? Apa yang kamu coba katakan? Sebuah suara kuno berkata. Suara ini langsung terdengar di benak semua orang. Ini adalah komunikasi melalui akal surgawi. Namun, hal yang berkomunikasi dengan indera surgawinya, secara mengejutkan adalah pohon rantai yang sangat besar. Kau pikir aku tidak tahu? Herunhai berkata dengan jijik. Pada saat itu, kamu gagal ketika mencoba naik ke tingkat yang mulia surgawi. Tubuh fisik Anda dihancurkan, dan indera surgawi Anda juga ditargetkan oleh langit dan bumi. Dengan demikian, Anda hanya bisa meringkuk dalam formasi besar bintang 9 ini, menghalangi langit dan bumi dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Apakah skemamu tidak menggunakan pohon surgawi sebagai benih? Setelah memelihara diri Anda selama beberapa zaman, Anda kemudian menarik generasi mendatang, membujuk mereka untuk mengorbankan esensi darah mereka. Ini pada gilirannya memberi Anda kesempatan untuk bangkit kembali, bukan? Namun, sayang sekali aku melihatmu sejak lama. Saya bermain sesuai dengan rencana Anda, merilis informasi tentang situs kuno ini dan menarik banyak orang bodoh. Ketika mereka menghancurkan formasi, ini akan membuat Anda percaya bahwa waktunya sudah matang. Perasaan surgawi Anda akan keluar dari formasi dan memungkinkan pertumbuhan pohon dao, menggunakan buah dari pohon ini untuk membangun kehidupan baru. Bahkan, Anda bahkan bisa mencapai ketinggian baru.
Namun, sangat disayangkan bahwa orang-orang ini tidak memiliki garis keturunan klan He. Darah mereka sama sekali tidak berguna bagimu. Buah kultivasi mungkin matang, tetapi Anda tidak akan dapat menggunakannya untuk menghidupkan kembali. Jadi, semua ini hanya bisa menguntungkan saya. Haha, dengan perasaan surgawi dari Pseudo Heavenly Venerate sebagai intinya, dan dengan esensi darah dari begitu banyak bintang raja, seberapa menakjubkankah buah kultivasi ini? Aku akan melampauimu dan menjadi yang mulia surgawi sejati. Leluhur, kamu hanyalah sejarah. Saya menyarankan agar Anda terus beristirahat di bawah permukaan bumi. Biarkan putra dan keturunan Anda menikmati kemuliaan baru. Dia mengoceh terus-menerus dengan kata-katanya memukau semua orang. Ternyata, karena skema Herunhai, mereka bahkan pernah mendengar tentang situs kuno Raja Surgawi Heifeng. Kesempatan telah matang, jadi dia telah merilis beberapa informasi untuk menarik mereka. Benar saja, bahkan bintang raja tertinggi pun terpikat oleh harta Pseudo Heavenly Venerate. Mereka semua berlari lebih dulu ke dalam jebakan ini. Namun, Herunhai benar-benar orang yang kejam. Dia tidak hanya menipu mereka, tetapi dia bahkan memperlakukan leluhurnya sendiri sebagai domba kurban. Belum lama ini, Herunhai mengatakan bahwa dia bahkan rela mengorbankan putranya sendiri jika itu bisa membantunya mencapai puncak kultivasi. Karena itu, apakah itu di luar kemampuannya untuk mengacaukan leluhurnya sendiri? Keturunan yang tidak layak, keturunan yang tidak layak. Pohon logam melepaskan pikirannya yang marah. Dentang, semua rantai logam tiba-tiba berbalik, menusuk ke arah mahkota pohon. Leluhur kuno, karena saya mengatakan ini, Anda pikir saya tidak akan siap? Herunhai berkata sambil mencibir. Dia memegang batu putih di tangannya, dan dengan tekanan ringan, batu itu langsung bersinar. Dentang, dentang, dentang. Rantai itu berbalik lagi, menusuk Ji Wuming dan yang lainnya yang telah dibuangnya saat itu. Merebut kesempatan ini, Imperial Void Celestial King bersiap untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, rantai logam itu menukik dan menyerangnya dengan presisi dan semangat. Hahaha, saya tidak mematuhi aturan leluhur sama sekali. Tidak diizinkan masuk sebelum waktunya tiba atau yang lainnya. Herunhai tertawa terbahak-bahak. Aku sudah memasuki tempat ini, surga tahu berapa kali. Saya menjadi akrab dengan situasi di sini sejak lama, dan saya juga menguasai inti dari formasi besar ini sejak lama. Leluhur, penguasa tempat ini bukan kamu lagi. Sebaliknya, ini aku. Apa bedanya kamu pernah menjadi Pseudo Heavenly Venerate? Saat ini, Anda hanyalah jiwa yang rusak. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Herunhai tiba-tiba menunjuk Ling Han dan yang lainnya. Aku sudah memberitahumu saat itu, kamu hanya bisa menunda kematianmu yang tak terhindarkan untuk sementara waktu. Semuanya sudah beres sekarang, jadi patuhi kematianmu. Dia mengepalkan batu di tangannya, dan seolah-olah dia memerintahkan sesuatu. Dentang, dentang, dentang. Selusin rantai langsung melesat ke arah Ling Han dan yang lainnya. Dengan lolongan marah, anjing hitam besar itu segera menyerbu. Dia melesat ke depan, menempuh jarak yang sangat jauh dengan setiap lompatan, dan menahan Herunhai. Lebih baik menangkap jenderal daripada menangkap pion. Jika mereka tidak membuang Herunhai atau merebut kendali formasi ini dari tangannya, mereka hanya bisa tetap berada di belakang selamanya. Namun, semakin dekat anjing hitam besar itu ke pohon logam, semakin pendek teleportasinya. Faktanya, dia hanya bisa maju sekitar 10 hingga 15 meter setiap kali. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam lumpur, dengan setiap langkah maju sesulit mungkin. Hahaha, Herunhai tertawa terbahak-bahak. Ini adalah formasi besar dari Pseudo Heavenly Venerate. Sebagai Raja Surgawi surga ke-9 yang sangat sedikit, apa bedanya bahkan jika Anda adalah bintang raja tertinggi? Anda tidak bisa mengalahkan formasi ini sama sekali. Saat dia mengatakan ini, selusin rantai logam melesat ke arah anjing hitam besar itu. Dentang,
Ling Han dan yang lainnya mundur. Namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa rantai logam hanya bisa menyerang dalam jarak terbatas. Mereka tidak dapat mencapai lokasi aslinya. Dengan kata lain, jika anjing hitam besar itu tidak menyerang ke depan, rantai logam itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sial, kami telah ditipu olehnya lagi, Ling Han berkata dengan suara serius. He Runhai sengaja mengungkapkan rahasianya. Dia menjadi sombong dan sombong karena suatu alasan. Ini bukan karena dia merasa begitu, tetapi lebih karena dia mengadakan pertunjukan untuk mereka. Dia menipu mereka untuk berakting. Benar saja, anjing hitam besar itu jatuh cinta pada tipuannya. Sayang sekali kamu terlambat menyadarinya, He Runhai berkata sambil meluncur turun dari atas pohon. Pada saat ini, kedua Raja Surgawi Surga ke-9 telah terperangkap oleh rantai logam. Sementara itu, 3 Raja Surgawi yang tersisa terlalu lemah untuk melakukan apapun. Dia bisa membuangnya dengan mudah. Sebenarnya, Wali cukup aneh, tetapi kecakapan bertarungnya terlalu lemah. Jadi, tidak perlu membunuhnya sama sekali. He Runhai bisa terus menekannya. He Runhai berjalan sangat lambat, namun auranya yang meluas menempatkan Ling Han dan yang lainnya di bawah tekanan besar. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Selain itu, kemampuannya untuk mencapai level ini juga membuktikan bahwa dia adalah seorang raja tingkat untuk memulai. Jadi, wajar saja jika dia sangat menakutkan. Ling Han dan yang lainnya mundur perlahan. Namun, He Runhai tidak terburu-buru saat dia terus menekan mereka. Setelah beberapa saat, He Runhai terkekeh dan berkata, tidak ada tempat lain bagimu untuk mundur. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, jadi bahkan pada saat ini, dia masih tidak bertindak gegabah dan sembrono. Hanya setelah mengkonfirmasi situasinya, dia akhirnya merasa percaya diri dalam kemenangan. Berbaringlah dengan patuh. He Runhai mengulurkan tangan yang penuh dengan simbol. Kakek tua, kamu juga telah ditipu. Suara mendesing. Sesosok gelap tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Ling Han, membesar saat melakukannya. Itu menerjang ke arah He Runhai. Itu adalah anjing hitam besar. Apa yang terjadi? Bukankah anjing hitam besar itu sudah terperangkap? Haha, jika saya membiarkan Anda memperhatikan sesuatu, bukankah saya akan menyia-nyiakan masa kultivasi saya, kata anjing hitam besar itu sambil tertawa keras. Dia melepaskan rentetan serangan liar di He Runhai. Rantai logam tidak bisa mencapai area ini, jadi He Runhai tidak punya pilihan selain menghadapi lawannya sendirian. He Runhai hanya bertindak karena dia yakin akan kemenangan. Namun, siapa yang mengira ini dari anjing hitam besar? Kamu menciptakan tiruan dari dirimu sendiri menggunakan indera surgawimu, jadi mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama juga? Ling Han berkata dengan suara tenang dan tenang. Mustahil, He Runhai berseru tak percaya. Bagaimana mungkin indera surgawi belaka menyaingi kekuatan rantai logam? Cukup dengan keterkejutanmu. Siapa kakek anjing itu? Apakah saya seseorang yang dapat Anda pahami? Kata anjing hitam besar dengan bangga. Wali terkekeh mendengar ini. Mereka telah membuat rencana ini saat itu, dengan Ling Han yang bertanggung jawab untuk merumuskan rencana serangan mereka. Sementara itu, Wali bertanggung jawab untuk membuat indera surgawi anjing hitam besar itu tampak senyata mungkin. Adapun anjing hitam besar, dia telah bersembunyi di dalam alat dewa tata ruang Ling Han, dan akan bertanggung jawab atas pertempuran terakhir. Sekarang setelah anjing hitam besar itu mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri, Wali secara alami mencibir dengan jijik. Chapter 2553. Gagal. He Runhai sangat marah. Dia memandang dirinya sebagai orang yang sangat cerdas, bahkan skema nenek moyang kunonya terungkap olehnya. Dia lebih memanfaatkan ini, menggunakannya untuk membantu kultivasinya sendiri. Ini menyebabkan dia menjadi sangat sombong. Sekarang, bagaimanapun, dia sebenarnya telah ditipu oleh orang lain.
Ini membuatnya marah tanpa akhir. Seseorang telah benar-benar mengakalinya. Ini terlalu memalukan. Namun, anjing hitam besar itu sudah menyerang, dan Herunhai tidak punya waktu untuk memikirkan ini lagi. Dia harus menghadapi lawannya dengan kekuatan penuh. Pada tingkat kultivasi yang sama, bintang raja tertinggi dapat dengan mudah menghancurkan tingkatan raja biasa. Rantai logam menari-nari di langit, namun mereka sama sekali tidak dapat mencapai wilayah ini. Mereka tidak bisa membantu Herunhai sama sekali. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping, kakek tua. Anjing hitam besar itu berdiri tegak seperti manusia saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mengayunkan cakarnya, melepaskan semburan cahaya hitam perkasa yang membelah angkasa dan mengguncang langit. Herunhai tidak berniat menghadapi anjing hitam besar itu secara langsung. Sebaliknya, dia hanya ingin membebaskan diri dari wilayah ini. Selama dia bisa kembali ke wilayah yang ditutupi oleh rantai logam, dia akan menjadi tak terkalahkan kecuali jika Pseudo Heavenly Venerate datang. Dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Namun, jurang pemisah di antara mereka dalam bakat berarti bahwa ada juga perbedaan besar dalam kecakapan pertempuran mereka. Karena itu, dia tidak dapat membebaskan diri. Kamu benar-benar berani menipu kakek anjing, anjing hitam besar meraung dalam kemarahan yang meledak-ledak. Hanya dia yang pernah mempermainkan orang lain. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar telah dikacaukan oleh orang ini. Ini membuatnya sangat marah. Dia Runhai tidak menjawab. Dia mengayunkan pedang lebar surgawinya, berniat untuk melepaskan diri. Namun, Ling Han juga telah memberikan pedang iblis surgawi kepada anjing hitam besar sebelumnya. Ini adalah bentrokan antara alat surgawi, meskipun pedang iblis surgawi telah menyatu dengan sejumlah besar logam surgawi. Dengan demikian, itu jauh lebih kokoh dan lebih tajam daripada alat surgawi biasa. Dalam bentrokan langsung ini, pedang lebar surgawi Herunhai secara alami ditekan oleh pedang iblis surgawi. Kecakapan bertarungnya lebih rendah dari anjing hitam besar sejak awal, jadi situasinya menjadi semakin genting. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan, dia Runhai meraung. Dia jelas telah mengendalikan segalanya, namun dengan perubahan yang tiba-tiba, dia sekarang mengalami kejatuhan besar. Keturunan yang tidak layak, jika Anda mengabaikan kendali Anda atas pohon emas hitam, saya dapat menyelamatkan Anda, kata suara dari pohon logam itu. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerate Heifeng, dia Runhai tidak menjawab. Itu karena dia mengendalikan pohon emas hitam sehingga dia bisa mendekati kemenangan. Kunci untuk kontrol ini tidak lain adalah batu putih di telapak tangannya. Ini adalah mekanisme kontrol utama. Bagaimanapun, dia tidak pernah mempercayai orang lain. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri. Saat itu, dia juga mengungkapkan niatnya untuk menghina dan menghancurkan leluhurnya. Begitu dia kehilangan kendali atas pohon emas hitam, dia tidak akan bisa mengancam Heifeng lagi. Pada saat itu, yang mulia Pseudo surgawi ini akan dilahirkan kembali, dan dia bahkan mungkin menjadi yang mulia surgawi yang sejati. Ketika itu terjadi, bukankah membunuh Herunhai semudah menjentikkan pergelangan tangan? Mungkinkah Heifeng memaafkan keturunannya karena garis keturunannya? Herunhai sepenuhnya menolak untuk mempercayai ini. Jika itu dia pasti akan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Bahkan, dia akan menyiksa mereka tanpa akhir sebelum kematian mereka. Dia akan melakukan hal yang sama bahkan jika itu adalah putranya. Tidak hanya dia tidak memiliki pikiran untuk kehilangan kendali, tetapi dia bahkan menyelipkan batu putih itu. Dia sepenuhnya fokus untuk mencoba membebaskan diri. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berdaya, katanya sambil mencibir. Sebagai Raja Surgawi Surga ke-9, bagaimana dia bisa menjadi penurut? Apakah dia tidak memiliki kartu truf? Dengan raungan, dia melepaskan semburan gelombang aneh. Pada saat yang sama, kecakapan pertempurannya meningkat dengan jumlah yang signifikan. Seperti yang selalu dikatakan, selama jarak antara Raja Surgawi kecil,
tidak mungkin bagi seseorang untuk menghentikan yang lain jika yang terakhir ingin melarikan diri. Karena bakatnya, anjing hitam besar itu memang lebih kuat dari Herunhai. Namun, ketika ini diterjemahkan ke dalam tingkat kultivasi, dia hanya tingkat kecil di atas Herunhai. Dengan kekuatan pertempuran Herunhai yang tiba-tiba meningkat, anjing hitam besar itu berjuang untuk menahannya. "Brengsek, kamu pikir kakek anjing tidak bisa marah?" Anjing hitam besar meraung marah. Dia juga mengaktifkan teknik rahasia, menyebabkan banyak simbol muncul di tubuhnya. Kekuatan pertempurannya juga melonjak. Mereka melanjutkan pertempuran sengit mereka, dengan anjing hitam besar itu nyaris tidak berhasil menahan Herunhai. Linghan dan Permaisuri juga melangkah maju untuk membantu. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari surga ke-9, serangan mereka masih terlalu kuat untuk diabaikan. Lagi pula, Raja Surgawi mana yang berani menghadapi serangan mereka tanpa pertahanan? Mereka hanya bertanggung jawab untuk menarik perhatian Herunhai dan mencegahnya kembali ke wilayah yang ditutupi oleh rantai logam. "Kalian tidak bisa menghentikanku," dia Runhai berteriak. Dia maju ke depan tanpa mempedulikan hal lain. Peng! Dia dipukul oleh kaki anjing hitam besar itu, dengan salah satu lengannya langsung terpotong. Pada saat yang sama, serangan Linghan dan Permaisuri juga meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Namun, dia berhasil melepaskan diri dari kendali anjing hitam besar itu, berlari ke kejauhan. Berhenti di sana, anjing hitam besar itu segera berteleportasi, bertujuan untuk memblokir Herunhai. Namun, Herunhai menjadi satu dengan pedang besarnya, menyebabkan kecepatannya meningkat pesat. Wah! Dia batuk seteguk besar darah Raja Surgawi, berhasil kabur sebelum anjing hitam besar itu bisa menghalanginya. Seperti seberkas cahaya, dia menembak ke wilayah yang ditutupi oleh rantai logam. Anjing hitam besar itu langsung berhenti. Dia tidak bisa maju lebih jauh. Kalau tidak, jika dia memasuki wilayah rantai logam, gilirannya akan dipukul secara brutal. Herunhai sangat acak-acakan saat dia berhenti. Dia kehilangan satu lengan, dan ada juga 2 luka dalam di perutnya. Darah Raja Surgawi mengalir tanpa jeda. Namun, selama dia tidak mati, ini hanyalah luka kecil yang bisa disembuhkan. Ekspresinya sangat menyedihkan saat dia memelototi anjing hitam besar, Linghan, dan Permaisuri. "Setelah saya menelan buah manifestasi asal bersatu dan mengambil langkah kritis itu, sudah waktunya untuk kematian Anda. Kakek anjing telah selesai bermain denganmu. Selamat tinggal." Anjing hitam besar itu dengan sengaja berbalik dan menggoyangkan pantatnya, dengan celana dalam besinya memantulkan cahaya yang menyilaukan. Herunhai hampir meludahkan seteguk darah lagi karena marah. Dia menumbuhkan kembali lengannya dan menyembuhkan luka di perutnya, dan seolah-olah dia tidak pernah terluka sama sekali. Namun, hanya dia yang menyadari betapa seriusnya cedera internalnya. Namun, ini tidak masalah. Di wilayah ini, dia adalah raja yang tak terkalahkan. "Kalian tidak bisa melarikan diri," katanya dingin. Jalannya telah disegel, jadi tanpa darah bintang raja tertinggi dalam jumlah yang cukup, bagaimana Anda bisa membuka gerbang? Kalian semua domba untuk disembelih. Dia tidak peduli lagi. Begitu dia menekan Imperial Void Celestial King dan mengekstraksi esensi darahnya, buah manifestasi asal bersatu akan matang. Dia kemudian akan menelan buah ini dan naik ke tingkat yang mulia surgawi. Pada saat itu, dia akan menjadi tak terkalahkan. The Imperial Void Celestial King tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Dia memang kuat, namun dia masih belum cukup kuat untuk maju saat diserang oleh puluhan ribu rantai logam pada tingkat budidaya yang sama. Pada akhirnya, dia masih ditekan, dengan tubuhnya terbungkus rantai logam. Salah satu rantai telah lebih menusuk ke dadanya, dan mulai mengekstrak esensi darahnya. The Imperial Void Celestial King berteriak dengan marah. Di alam surgawi, dia hampir menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Namun, setelah tiba di Flaming Frost Realm, dia tidak hanya harus menundukkan kepalanya dan bertindak dengan hati-hati sepanjang waktu,
tetapi dia bahkan mengeluarkan esensi darahnya sekarang. Kematian sepertinya sudah dekat. Bagaimana dia bisa menerima takdir ini? Sementara itu, Xiao Yingxiong, Ji Wuming, dan yang lainnya juga merintih kesakitan. Esensi darah mereka juga terkuras, yang menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. He Runhai meraung dengan tawa nakal. Meskipun dia telah mengalami cegukan kecil, semuanya masih akan berhasil pada akhirnya. Semuanya ada dalam genggamannya. Ling Han mengerutkan alisnya. Mungkin dia perlu mengambil gulir dimensinya dan memanggil kesengsaraan surgawi, namun, jika dia melakukan itu, dia juga akan terjebak. Dia tanpa sadar mengingat pertanyaannya kepada Wali. Saat itu, Wali telah menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Jika musuh telah menangkap kekasihnya dan menggunakannya untuk mengancamnya, bagaimana dia akan bereaksi? Meskipun permaisuri belum ditangkap oleh He Runhai saat ini, situasinya tidak jauh berbeda. Ling Han segera memperkuat tekadnya. Demi kekasihnya, dia rela mengorbankan dirinya. Mendesah. Pada saat ini, desahan panjang tiba-tiba melayang di udara. Ini adalah He Feng. Apakah dia masih ingin berbicara? Akankah He Runhai mendengarkannya? Keturunan yang tidak layak, apakah kamu benar-benar berpikir semuanya di bawah kendalimu? Chapter 2554. Wahyu yang mengagumkan. He Runhai awalnya tercengang. Namun, dia langsung mencibir sebagai jawaban. Ini hanya alami. Dia memiliki inti formasi, jadi kesimpulannya sudah hilang. Leluhur kuno, tinggalkan perjuanganmu yang sia-sia. Baiklah, inilah saatnya bagi saya untuk menggunakan indera surgawi Anda sebagai inti untuk memadatkan buah kultivasi, katanya dengan suara tenang. Pohon logam sudah menyerap cukup banyak esensi darah. Sudah waktunya untuk menyelesaikan langkah terakhir. Buah manifestasi United Origin bukanlah buah alami. Sebaliknya, itu adalah buatan. Jadi, daripada menyebutnya sebagai buah surgawi, mungkin lebih akurat untuk menyebutnya sebagai produk dari teknik alkimia yang unik. Setelah memetik rasa surgawi dari Pseudo Heavenly Venerate dan memeliharanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seseorang pada akhirnya dapat memperbaiki pil terpenting ini. Tentu saja, semua yang dikatakan He Runhai sebelumnya adalah bohong. Hanya satu buah manifestasi asal bersatu yang dapat diproduksi, dan hanya mereka yang berada di tahap puncak surga ke-9 yang dapat mengkonsumsinya, memungkinkan mereka untuk naik ke tingkat yang mulia surgawi. Dia mengambil batu putih itu dan mencoba untuk mengekstrak perasaan surgawi Raja Surgawi He Feng dari dalamnya. Namun, saat dia menyalurkan batu itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu tidak merespon, mustahil. Dia jelas telah menguasai inti formasi, dan He Feng hanyalah indera surgawi yang rusak. Karena itu, mengapa itu tidak merespons? Mendesah, He Feng menghela nafas panjang lagi. Kamu memang salah paham denganku. Ini awalnya adalah kesempatan besar yang saya tinggalkan untuk keturunan klan He, dan itu bisa membantu Anda mengambil langkah terakhir dan paling kritis itu. Anda bisa naik ke tingkat yang mulia surgawi. Namun, sayang sekali kamu dibutakan oleh keserakahan, dan sayang sekali kamu tidak pernah mempercayai orang lain. Pada akhirnya, kejeniusanmu telah menyebabkan kematianmu sendiri. He Runhai memasang ekspresi bengkok, berteriak, jadi apa? Sekarang, saya mengendalikan segalanya. Karena Anda sangat peduli dengan keturunan Anda, dengan patuh tawarkan saya perasaan surgawi Anda untuk menjadi inti dari buah kultivasi. Bagaimana buah manifestasi asal bersatu membutuhkan akal surgawi saya untuk matang? Anda salah, kamu sudah salah sejak awal, jawab He Feng sambil tertawa. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Dia mencaci Runhai. Dia menyalurkan batu putih dengan sekuat tenaga, mencoba untuk mengekstrak indera surgawi He Feng dari inti formasi sehingga dia bisa menyelesaikan langkah terakhir dan paling kritis. Weng, seberkas cahaya muncul di tengah formasi. Pada saat berikutnya,
sesosok muncul, terbentuk dari sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk melihat penampilannya, dan pada kenyataannya, bahkan sulit untuk melihat sosoknya. Dia tampak sangat kabur dan sulit dipahami. Bagaimana kamu bisa membebaskan diri? He Runhai bertanya dengan sangat terkejut. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini karena sosok ini tidak lain adalah leluhur kunonya, He Feng. Hubungan garis keturunan mereka memungkinkan dia untuk segera menentukan bahwa ini adalah He Feng, leluhur kunonya. Namun, justru karena inilah dia terpaku karena terkejut. Bagaimana mungkin He Feng muncul? Dia hanyalah jiwa yang rusak yang bersembunyi di dalam formasi. Hanya karena inilah dia berhasil menghindari pembalasan dari langit dan bumi. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar telah membebaskan diri. Ini tidak mungkin. Kalau tidak, mengapa dia merencanakan di sini selama beberapa zaman? Bukankah menunggu buah manifestasi asal bersatu matang? Siapa yang memberitahumu bahwa aku terjebak di sini? He Feng bertanya dengan suara tenang. Namun, ada keunggulan yang mendominasi dalam suaranya. Jika Anda tidak terjebak di sini, lalu mengapa Anda tinggal di sini? Untuk kesenangan, He Feng melambaikan tangannya, menyebabkan pohon logam berdenting dan berdenting. The Imperial Void Celestial King dan yang lainnya semuanya dilempar ke bawah. Mereka hampir tidak bisa berdiri, dan mereka semua seputih kain. Mereka telah kehilangan sejumlah besar esensi darah, yang menyebabkan vitalitas mereka menjadi sangat kurang. Namun, mereka belum mati. Semuanya akan baik-baik saja selama mereka tidak mati. He Runhai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, "Kamu sudah gila?" Mereka semua nutrisi. Anda telah merencanakan begitu lama, dan bukankah itu untuk mengekstrak esensi darah mereka untuk memelihara buah manifestasi asal bersatu? Bukankah itu untuk menghidupkan kembali dirimu sendiri? Aku sudah memberitahumu saat itu. Saya sebenarnya menyiapkan buah manifestasi asal bersatu ini untuk keturunan saya. Namun, tindakan Anda sangat mengecewakan saya, jadi mengapa saya harus meninggalkannya untuk Anda? He Feng menjawab dengan tenang. He Runhai menolak untuk mempercayai ini. Bagaimana bisa ada orang sebaik itu di dunia ini? Seseorang yang akan meninggalkan kesempatan mereka pada kebangkitan untuk membantu keturunannya? Ling Han menyela, berkata, "Senior, mungkin Anda berhasil mencapai tingkat yang mulia surgawi. Mungkin dia berhasil, tetapi dia mungkin juga menderita luka parah dalam prosesnya. Karena itu, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh dan pulih. Selama waktu ini, ia memutuskan untuk menyiapkan beberapa skema untuk memberi manfaat bagi keturunan klannya. Namun, sepertinya anggota klan He semuanya adalah orang-orang paranoid. Hampir dapat dipastikan bahwa jika dia menjelaskan situasinya dengan jelas, semua ini tidak akan terjadi. Namun, karena suatu alasan, dia memutuskan untuk menguji kesetiaan keturunannya juga. Secara kebetulan, He Runhai adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk menguntungkan dirinya sendiri, bahkan rela mengorbankan putranya sendiri. Dengan demikian, masalah secara alami muncul. Siapa yang bisa mereka salahkan? He Feng goyah untuk sesaat. Dia kemudian terkekeh dan berkata, "Anak muda, kamu cukup pintar, bukan? Namun, sayang sekali Anda bukan keturunan saya." "Malu, sungguh memalukan. Bagaimana ini mungkin?" Dia Runhai berteriak. "Karena kamu berhasil naik ke tingkat yang mulia surgawi, mengapa kamu masih mengubur dirimu di sini? Anda berbohong kepada saya, kamu pasti berbohong padaku." Tubuh He Feng perlahan mengeras, dengan fitur wajahnya menjadi semakin jelas. Sekarang mungkin untuk melihat penampilannya. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, tampan tetapi dipenuhi dengan aura yang tak terlukiskan dan luar biasa. "Yang mulia surgawi," seru anjing hitam besar itu. Dia telah mengikuti Karmic Life Heavenly Venerable selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami akrab dengan aura Heavenly Venerates. Ini adalah yang mulia surgawi yang asli.
Hei Feng menggenggam tangannya di belakang punggungnya, berkata, aku memang sudah berhasil. Saya benar-benar menjadi yang mulia surgawi. Namun, saya juga menyadari keterbatasan saya sendiri. Menjadi yang mulia surgawi berarti naik ke dimensi transenden. Ini adalah hubungan di mana peraturan saya lebih jauh mendekati kekuatan fundamental. Namun, jika saya ingin maju lebih jauh dan berinteraksi dengan kekuatan fundamental dari dunia kejadian, ini tidak mungkin. Menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama mensyaratkan kemampuan untuk menguasai kekuatan unik dari suatu dimensi. Ini bukan transendensi sejati. Memang, jika yang mulia surgawi tingkat pertama pergi ke dimensi asing, mereka perlu menguasai kekuatan unik dari dimensi itu untuk memiliki kekuatan yang mulia surgawi lagi. Hanya setelah naik ke tingkat kedua, yang mulia surgawi benar-benar memahami salah satu dari 6 kekuatan dasar dunia kejadian. Hanya dengan begitu mereka dapat mengintip dunia dan melakukan perjalanan ke dimensi manapun yang mereka inginkan. Jadi, saya berpikir, karena histeria dapat menelan langit dan bumi, bahkan melampaui batas dari yang mulia surgawi tingkat ketujuh, mengapa saya tidak bisa? Hei Feng melanjutkan dengan acuh tak acuh. Suaranya tenang, namun arti kata-katanya membuat hati semua orang bergidik. Betul sekali. Saya sengaja menghancurkan tubuh fisik saya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, saya menyatu dengan ini. Sebuah ekor muncul di belakangnya. Mengangkat ekor bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, ada banyak demi-human di dunia, beberapa dengan tanduk, beberapa dengan ekor, dan beberapa dengan bagian non-manusia lainnya. Namun, ekor Hei Feng diselimuti cahaya hitam, dan memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Ling Han benar-benar terpana pada saat ini. Bahkan, amarah yang membara membasuh wajahnya. Ini tentakel histeria. Dia telah melihat ini di alam surgawi sebelumnya. Ketika Zhou Heng telah melintasi dimensi untuk mengunjungi alam surgawi, histeria telah membuntuti di belakangnya, hampir membunuh yang mulia surgawi api hijau dalam satu pukulan. Apa yang Ling Han dan yang lainnya lihat tidak lain adalah tentakel seperti cumi-cumi. Gambar ini telah membakar pikiran Ling Han. Pada saat ini, ekor Hei Feng tidak lain adalah tentakel histeria. Hei Feng goyah setelah mendengar ini, dan dia tanpa sadar berkata, sebagai Raja Surgawi surga ketiga yang sangat sedikit, Anda benar-benar telah melihat histeria? Orang harus menyadari bahwa bahkan mereka yang berada di tahap puncak surga ke-9 hanyalah umpan meriam di medan perang realem. Mereka bisa mati kapan saja. Jadi, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Ling Han benar-benar melihat histeria. Ling Han mengangguk sebagai jawaban, berkata, ya. Hei Feng tertawa sebagai jawaban. Jadilah itu. Saya bersedia memberitahu Anda tentang ini, dan saya tidak pernah berencana untuk merahasiakannya sejak awal. Memang, saya telah menyatu dengan tentakel histeria. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun ini untuk menyatu dengannya, dan segera, saya akan pergi ke dimensi tingkat rendah untuk membantai semua elit mereka. Saya kemudian akan menelan seluruh dimensi. Saya yakin bahwa saya bisa menjadi histeria kedua di masa depan. Dia benar-benar sudah gila. Chapter 2555. Resolusi. Ling Han hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Sebenarnya ada seseorang yang bersedia menjadi eksistensi seperti histeria? Apa yang begitu menarik tentang ini? Apa bedanya bahkan jika dia menaklukkan dimensi untuk dirinya sendiri? Dengan hanya dirinya yang tersisa, apa bedanya jika dia yang terkuat dalam sejarah? Tidak akan ada seorang pun di hadapannya, dan tidak ada seorang pun di belakangnya. Siapa yang bisa menahan kesepian seperti itu? Namun, Hei Feng secara aktif berusaha mencapai ini. Jika ini bukan kegilaan, lalu apa? Seolah membaca pikiran Ling Han, Hei Feng tersenyum tipis dan berkata, aku tentu saja tidak gila. Ini hanya karena Anda tidak memahami kekuatan sebenarnya dari histeria. Tidak mungkin untuk menghancurkan histeria. Hanya dengan menjadi sebuah dimensi,
seseorang dapat berharap untuk menyaingi histeria. Lalu haruskah aku memujimu, senior? Haruskah aku memuji pengorbanan besarmu untuk menyaingi histeria? Ling Han bertanya. Dia tahu bahwa ini mungkin membuat He Feng marah, tetapi dia tetap mengatakannya. Kalau tidak, dia akan merasa terlalu kesal. Saat menghadapi Yang Mulia, bahkan kartu truf Ling Han telah kehilangan kegunaannya. Gulir dimensi bisa memanggil kesengsaraan surgawi, namun ini secara alami tidak bisa menakuti Yang Mulia surgawi. He Feng tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak begitu mulia. Namun, ketika saya menjadi cukup kuat, saya pasti akan bangkit dari dimensi tingkat rendah, akhirnya menemukan histeria. Bagaimanapun juga aku adalah manusia, jadi aku hanya bermimpi menjadi yang terkuat. Namun, saya tidak punya niat untuk menelan seluruh dunia kejadian. Jadi, aku adalah harapan terbesarmu. Kata-katanya berdering dengan alasan. Ini karena dunia kejadian diperintahkan dari yang terlemah ke yang paling kuat. Jika sebuah dimensi menjadi lebih kuat daripada yang ada di depannya, itu secara alami akan bangkit. Jadi, ketika He Feng menjadi cukup kuat, dia akhirnya akan melampaui alam Flaming Frost dan menghadapi histeria. Namun, Ling Han tidak begitu optimis. Mengapa histeria menyebabkan keributan besar? Ini karena itu sangat kuat untuk memulai. Dengan menelan semua materi, itu telah mencapai tingkat ke-6 atau bahkan tingkat ke-7. Itu kemudian menelan dimensinya sendiri, menggantikannya dengan dirinya sendiri. Namun, He Feng tidak begitu kuat. Faktanya, bahkan dia sendiri telah mengakui bahwa dia tidak mungkin menjadi Yang Mulia surgawi tingkat kedua. Jadi, bahkan jika dia pergi ke dimensi tingkat terendah di alam surgawi, apakah dia berhak untuk menelannya? Sangat tidak mungkin. Terlepas dari seberapa lemah dimensi itu masih akan memiliki kekuatan fundamental. Itu hanya masalah seberapa besar kekuatan fundamental yang dimilikinya. Jadi, tidak peduli apa, dimensi setidaknya bisa dianggap sebagai Yang Mulia surgawi tingkat kedua, bukan? Karena itu, bisakah Yang Mulia surgawi tingkat pertama menelan seluruh dimensi? Ling Han skeptis. Jika tidak, 3 Yang Mulia surgawi di alam surgawi akan bertindak sejak lama. Setelah melenyapkan alam surgawi, mereka kemudian dapat berinteraksi dengan kekuatan fundamental di inti dimensi. Dengan menggunakan ini, tidak bisakah mereka mencapai impian mereka untuk maju ke tingkat kedua? Namun, Yang Mulia surgawi api hijau dan yang lainnya telah gagal. Jadi, mengapa He Feng menjadi pengecualian? Ling Han secara alami tidak akan mengungkapkan ini. Bagaimanapun, He Feng sudah menetapkan pikirannya tentang ini. Jika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan beberapa waktu untuk rencana yang sia-sia, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan dalam keadaan frustrasi dan marah? Leluhur tua, tolong maafkan aku kali ini. He Runhai tiba-tiba berlutut dan memohon. Ini pertama untuk menyelamatkan kulitnya, dan kedua untuk buah manifestasi asal bersatu. Pada saat ini, dia akhirnya mempercayai kata-kata He Feng. Nenek moyangnya memang telah mencari keturunannya. He Feng memasang ekspresi sedih saat dia melihat He Runhai. Niat membunuh melintas di matanya. Mengapa dia sengaja menyembunyikan kebenaran? Bukankah itu untuk memeriksa keturunannya? Sekarang, jelas bahwa He Runhai adalah orang yang paranoid dan tidak percaya. Orang seperti ini pasti akan membalas dendam untuk setiap pelanggaran yang dirasakan. Keturunan yang tidak layak, apa gunanya membiarkanmu hidup? He Feng berkata dengan herem. Dia dengan tegas menyerang, mengayunkan telapak tangannya ke He Runhai. He Runhai tidak berani menghadapi telapak tangan ini sama sekali. Dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin seorang raja surgawi yang sangat sedikit dapat melarikan diri dari serangan Yang Mulia surgawi? He Runhai secara komprehensif dilenyapkan oleh serangan itu. Seperti lalat belaka, dia tampak begitu tidak berarti dan lemah. Hujan darah langsung turun dari langit, menandakan kesedihan langit dan bumi. Retakan,
Busur petir turun, menabrak Hei Feng. Flaming Frost Realm adalah dimensi tingkat yang sangat tinggi, sehingga bahkan Venerates Surgawi tingkat ke-7 tidak akan ditargetkan oleh langit dan bumi. Namun, ini tentang itu. Hei Feng telah meluncurkan serangan saat itu, dan dia lebih dari membunuh Raja Surgawi. Raja Surgawi mewakili peraturan, jadi dalam beberapa hal, mereka juga utusan surga dan bumi. Dengan demikian, ini secara alami memicu kemarahan langit dan bumi, menyebabkannya menyerangnya. Hei Feng dengan santai membuat gerakan meraih dengan tangannya. Busur petir langsung hancur. Selama kekuatannya terbatas pada tingkat peraturan, itu sama sekali tidak dapat mengancam yang mulia surgawi. Hei Runhai telah bertindak dengan sombong dan angkuh selama setengah hari, namun sekarang dia telah mati begitu saja. Namun, tidak ada yang berani bersantai. Hei Feng cukup tanpa ampun untuk membunuh keturunannya sendiri, dan dia juga telah mengungkapkan rahasia terbesarnya kepada mereka. Jadi, apakah dia akan membiarkan mereka pergi? Tidak perlu tegang seperti itu. Jika saya ingin membunuh kalian semua, saya akan bertindak sejak lama, kata Hei Feng sambil tersenyum. Dia menyapu pandangannya ke wajah mereka, melanjutkan, saya awalnya berencana untuk mengumpulkan esensi darah Anda untuk memelihara buah manifestasi asal bersatu sehingga saya dapat membantu keturunan saya. Namun, siapa yang menyuruh keturunanku begitu tidak layak? Dia merasa sedikit putus asa. Namun, dia segera tersenyum dan berkata, saya bukan orang yang mengabaikan gambaran yang lebih besar. Meskipun buah manifestasi asal bersatu ini belum mencapai kondisi puncaknya, itu masih melampaui semua ramuan besar tingkat Raja Surgawi lainnya. Selain itu, tidak ada persyaratan bagi seseorang untuk berada di tahap puncak surga ke-9 untuk menelannya. Ini hadiah untuk kalian semua. Dia mengangkat tangan dan meletakkannya di pohon logam, menyebabkannya menghasilkan bunga dan buah dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini sangat aneh. Ini adalah pohon yang terbentuk dari rantai logam. Namun sebenarnya itu adalah bunga asli yang mekar dan menghasilkan buah asli. Buah ini hanya sebesar kepala manusia. Penampilannya ungu hitam, dan ada juga ketidakrataan yang jelas di permukaannya. Hei Feng melambaikan tangannya, dan buah itu secara otomatis terbelah, terbang menuju Ling Han, Permaisuri, Xiao Yingxiong, dan yang lainnya. Setiap orang menerima sepotong. Namun, anjing hitam besar dan Imperial Void Celestial King tidak menerima apapun. Kalian berdua berada di tahap puncak surga ke-9, dan kalian berdua memiliki bakat untuk naik ke tingkat yang mulia surgawi. Dengan demikian, buah manifestasi United Origin yang tidak lengkap ini sama sekali tidak berguna bagi Anda, jelasnya. Anjing hitam besar itu memukul bibirnya dengan tidak senang. Tidak masalah bahwa buah ini tidak efektif. Dia tidak keberatan mencicipi satu hanya demi itu. Sementara itu, semua orang tercengang. Hei Feng sebenarnya sangat murah hati. Faktanya, dia sangat murah hati sehingga mereka tidak berani mempercayainya. Hei Feng melambaikan tangan sebelum melompat. Suara mendesing, dia langsung merobek kekosongan, langsung menghilang tanpa jejak. Weng, ruang di sekitarnya bergidik, dan sosok hitam tiba-tiba muncul. Semua orang tercengang lagi. Bahkan Raja Surgawi surga ke-9 tidak dapat secara langsung merobek ruang terbuka untuk meninggalkan tempat ini. Namun dua orang sekarang telah melakukannya, satu demi satu. Ini adalah yang mulia surgawi lainnya. Sial, apakah sekarang ada banyak yang mulia surgawi? Namun, setelah melihat sosok gelap dengan jelas, mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Ini karena seekor keledai berdiri di depan mereka, dengan rambutnya yang hitam pekat dan halus. Ini adalah keledai tingkat mulia surgawi. Bocah, kamu tidak akan kembali, kata keledai hitam. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan terpenting. Senior, Ling Han dan yang lainnya berkata. Namun, mereka semua merasa sangat aneh mengatakan ini. Saat mereka melihat keledai hitam, mereka tidak bisa tidak melirik anjing hitam besar itu.
Mereka memiliki kesalahpahaman yang mengganggu bahwa mereka berdua memiliki watak yang sama. Berani aku bertanya, senior, apakah He Feng hanya bertindak seperti itu karena dia memperhatikan keberadaanmu? Ling Han bertanya. Kalau tidak, dia menolak untuk percaya bahwa He Feng adalah orang yang murah hati dan pemaaf. Keledai hitam itu terkekeh dan menjawab, tentu saja. Kalau tidak, menurut Anda mengapa lagi dia meninggalkan buah itu kepada Anda, bocah? Dia melakukan ini dengan sengaja untuk mengungkapkan niat baik kepada saya. Kalau tidak, jika saya mendudukinya dan menunggu yang mulia surgawi lainnya tiba, bisakah dia melarikan diri? Semua orang menjadi sadar setelah mendengar ini. Benar saja, He Feng bukanlah orang yang benar-benar murah hati dan murah hati. Sebaliknya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Chapter 2556. Keledai Hitam. Terima kasih, senior. Semua orang membungkuk menghormati keledai hitam. Jika bukan karena senior ini, He Feng bisa dengan mudah membunuh mereka semua sebelum pergi. Bagaimanapun, dia adalah yang mulia surgawi, makhluk yang sangat kuat. Senior, apakah kita akan membiarkan He Feng pergi begitu saja? Bagaimana jika dia menyebabkan masalah di tempat lain? Xiao Yingxiong bertanya. Keledai hitam itu terkekeh dan berkata, kakek tua itu telah mencapai batasnya dengan naik ke tingkat yang mulia surgawi. Tidak mungkin baginya untuk menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menelan sebuah dimensi? Benar-benar lelucon. Itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dibandingkan dengan histeria, dia hanyalah sampah. Mereka semua menggertakkan gigi mereka di pikiran mereka. Keledai hitam ini juga seorang yang mulia surgawi, kan? Dia berbicara dengan angkuh seperti itu, dan itu benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Namun, buah manifestasi United Origin ini asli. Jika Anda menelannya, Anda memang dapat meningkatkan kekuatan Anda, tambah keledai hitam. Semua orang meringis saat mereka melihat buah di tangan mereka. Ini telah diproduksi oleh pohon logam, jadi apakah itu benar-benar dapat dimakan? Tidakkah kamu akan bergegas? Buah surgawi sudah dipotong-potong, jadi setiap momen yang berlalu adalah sebagian dari esensinya yang hilang, teriak keledai hitam. Mereka buru-buru menelan potongan buah surgawi mereka. Bahkan Wali tidak terkecuali. Dia bukan manusia, namun bukan berarti dia tidak bisa menikmati manfaat buah surgawi. Mereka duduk bersila, dan hanya anjing hitam besar dan Imperial Void Celestial King yang tetap berdiri dalam kebosanan. Mata anjing hitam besar itu melesat ke sekeliling, dan pada suatu saat, dia tiba-tiba berlari di samping keledai hitam itu, mulai bersikap ramah dengannya. Meskipun satu anjing dan satu keledai, mereka bergaul dengan sangat baik, dan tidak lama kemudian mereka mulai mengobrol dan tertawa. Bahkan, mereka melingkarkan lengan mereka di bahu satu sama lain seolah-olah mereka adalah teman yang sangat baik. Intuisi Ling Han benar. Orang-orang akan sering tertarik pada mereka yang mirip dengan mereka. Kedua hewan itu tertarik satu sama lain seperti lem, dan jelas bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Namun, Ling Han tidak punya waktu atau usaha untuk memikirkan hal ini sekarang. Dia perlu memperbaiki buah manifestasi asal bersatu. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa buah ini perlu mengekstrak esensi darah bintang raja untuk tumbuh, hanya fakta bahwa itu perlu tumbuh selama beberapa zaman sudah merupakan tanda sifatnya yang luar biasa. Menurut He Feng, jika buah ini benar-benar matang, itu bahkan bisa membantu Raja Surgawi Surga ke-9 langsung naik ke tingkat yang mulia surgawi. Meskipun efeknya sedikit lebih rendah sekarang, dan meskipun telah dibagi menjadi banyak bagian, itu masih merupakan harta karun besar bagi Raja Surgawi tingkat rendah. Chapter 2557. Makam Raja Surgawi. Ling Han terkekeh dan berkata, "Maaf, senior, aku melupakanmu." Bawahan ini memanggil anjing hitam besar itu.
Keledai hitam tidak benar-benar mencoba mengacaukannya. Itu dengan cepat melangkah keluar darinya, dan berkata, Zhou Heng memuji Anda ke surga dan ke belakang, tetapi setelah mengamati Anda ke kiri dan ke kanan, sepertinya tidak ada yang istimewa dari Anda. Zhou Heng, Ling Han sedikit terkejut, berkata, Senior, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Heng? Aku sendirian membesarkan bocah itu, kata keledai hitam dengan suara puas. Ling Han tanpa sadar melirik anjing hitam besar saat dia diam-diam mengangguk dalam pikirannya. Keduanya pasti identik dalam kepribadian. Mereka tidak takut tenggelam dalam omong kosong mereka sendiri. Berat, ada apa dengan tampilan itu? Anjing hitam besar dan keledai hitam langsung berseru serempak. Seperti yang diharapkan. Apakah Senior Zhou Heng punya instruksi untukku? Ling Han bertanya. Keledai hitam itu sedikit terkejut dan menjawab, memang. Bocah Zhou Heng memang menyuruhku untuk menyampaikan beberapa kata padamu. Kamu cukup pintar, ya? Ling Han terkekeh dan bertanya, apakah Senior Zhou Heng pergi ke medan perang dunia? Keledai hitam itu mengangguk dan menjawab, baru-baru ini, serangan histeria tiba-tiba menjadi semakin liar dan ganas. Sejumlah yang mulia surgawi telah pergi untuk menghadapinya. Faktanya, histeria bahkan telah meluncurkan beberapa serangan baru yang belum pernah kami temui sebelumnya, sehingga kami menderita kerugian yang sangat besar. Karena itu, yang mulia surgawi tingkat tinggi semuanya pergi untuk berjaga-jaga. Seberapa parah situasinya? Ling Han bertanya dengan suara serius. Pertempuran realem terkait erat dengan setiap orang. Begitu histeria menembus pertahanan mereka, seluruh dunia kejadian akan jatuh. Berat, ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan sekarang, tegur keledai hitam. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang pesan yang ditinggalkan bocah Zhou Heng untukmu? Baru pada saat ini Ling Han berkata, tentu saja aku penasaran. Keledai hitam tidak bisa menahan perasaan tertahan. Dilihat dari ekspresi bocah itu, jelas bahwa dia tidak terlalu penasaran. Dia hanya bertindak dengan cara ala kadarnya. Bocah Zhou Heng berkata bahwa jika kamu tidak ingin meningkatkan kultivasimu dengan cepat, kamu dapat tinggal di Akademi Bela Diri dan maju dengan lambat dan mantap. Namun, jika Anda ingin melambung ke surga ke-9 dalam waktu sesingkat mungkin, Anda memang bisa pergi ke tempat tertentu, kata keledai hitam itu. Chapter 2558. Memasuki makam Raja Surgawi. Ling Han kembali ke tempat tinggalnya terlebih dahulu. Perjalanannya ke makam Raja Surgawi tentu bukan perjalanan 1 atau 2 hari. Karena itu, dia perlu mengatur semuanya terlebih dahulu. Sementara itu, Bewicing Maiden Rou dan wanita lain di alat surgawi tata ruangnya secara alami tidak memiliki keluhan. Mereka semua bersedia mengikuti Ling Han. Ling Han pergi mengunjungi Kaisar Hujan, memberitahunya tentang situasi ini. Kaisar Hujan menyatakan bahwa dia belum menemukan jalannya sendiri, jadi dia harus tinggal di Akademi Bela Diri untuk meningkatkan dasar kultivasinya untuk sementara waktu. Namun, dia pasti akan pergi ketika waktunya tepat. Ling Han secara alami mendukung keputusan saudara laki-lakinya yang kedua. Dia kemudian pergi mengunjungi Yi, Yan Xianlu, dan yang lainnya. Dia juga pergi mengunjungi Ling Huo dan yang lainnya, meninggalkan mereka beberapa pil alkimia. Dia kemudian menetapkan batas waktu untuk dirinya sendiri. Dia berencana untuk tinggal di makam Raja Surgawi selama 100 juta tahun. Dalam 100 juta tahun ini, dia tidak akan bisa pergi. Dia hanya bisa menunggu batas waktu ini mendekat. Baru kemudian keledai hitam datang untuk menjemputnya. Tentu saja, jika dia menjadi yang mulia surgawi, dia juga bisa dengan paksa merobek sudut penjara untuk pergi. Bagaimanapun, ini memang keputusan yang berisiko. Baik anjing hitam besar maupun wali tidak mengungkapkan keinginan untuk bepergian bersamanya. Mereka sangat tidak setia. Ling Han meraih wali, dan berdiskusi mendetail dengannya selama berhari-hari, memintanya untuk menganalisis jalur kultivasinya.
Dia telah menjelajahi dan berjalan di jalan ini sendiri, jadi mungkin saja dia kurang dalam beberapa area detail. Sementara itu, Wali memiliki kemampuan analisis yang paling komprehensif. Tentu saja, Ling Han tidak akan mempercayai analisis Wali tanpa pertanyaan. Sebaliknya, dia akan menggunakannya sebagai referensi. Dia secara alami tidak punya waktu untuk menantang formasi 9 kematian lagi. Namun, dia mendengar bahwa Heavenborn tiba-tiba meningkat secara signifikan, naik di papan peringkat formasi kelima dengan jumlah yang besar. Bahkan, dia naik di atas Amu dan Ken Yue, sepenuhnya menunjukkan kemampuannya yang aneh. Ling Han menjadi lebih tegas. Dia pasti harus melampaui Heavenborn dalam hal kultivasi. Dia kemudian akan memukulnya dan membebaskan bagian indera surgawi yang mulia karma kehidupan surgawi, sehingga memungkinkan dia untuk bangkit kembali. Dia sementara meletakkan permusuhannya dengan Heavenborn, Xiao Yingxiong, dan yang lainnya. Dengan keledai hitam sebagai pemandunya, dia berangkat ke makam Raja Surgawi. Faktanya, banyak murid Akademi Bela Diri ada di sana. Namun, mereka pasti tidak akan mengungkapkan identitas mereka. Jadi kalau Anda menemukan mereka, Anda juga tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, Anda akan mencari kematian, keledai hitam memperingatkan. Ling Han mengangguk mengerti. Hanya jika dia meningkatkan fisik Raja Surgawi yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat ke-9, dia dapat mundur dengan tenang bahkan melawan Raja Surgawi surga ke-9. Jika tidak, jika dia diserang oleh Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Ini jelas ketika melihat Imperial Void Celestial King. Dia benar-benar elit di antara Raja Surgawi, namun bukankah dia telah ditangkap saat berhadapan dengan puluhan ribu rantai logam? Cukup semut bisa menggigit gajah sampai mati. Ini belum lagi sejumlah besar talenta tertinggi di makam Raja Surgawi. Keledai hitam merobek ruang terbuka. Yang mulia surgawi benar-benar melakukan perjalanan dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, keledai hitam itu masih sangat berhati-hati karena kekosongan itu dipenuhi dengan bahaya. Mungkin saja histeria akan menyerang mereka. Meskipun keledai itu adalah yang mulia surgawi tingkat pertama, kemungkinan besar ia akan dibunuh. Untungnya, mereka tiba di kuburan tanpa hambatan. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Apakah judul kuburan bukan deskripsi saja? Mengapa dia dibawa ke kuburan sungguhan? Ini pintu masuknya, Dum-dum, keledai hitam itu menegur. Itu membawa Ling Han ke kuburan besar sebelum mengangkat kukunya untuk menekan batu nisan. Simbol di batu nisan langsung menyala. Masuk itu mudah, tapi keluarnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu memperingatkan lagi. Selama 100 juta tahun ini, kamu tidak akan menerima bantuan dari siapapun. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku mengerti, kata Ling Han sambil mengangguk. Pergilah, kata keledai hitam sambil menendangnya. Peng! Ling Han jatuh lebih dulu ke batu nisan. Tubuhnya langsung tenggelam ke dalam, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Ah, aku sangat bersemangat dengan antisipasi. Setelah 100 juta tahun, ketinggian seperti apa yang akan dicapai bocah ini, kata keledai hitam sambil menggosok kukunya. Itu merobek ruang terbuka dan melangkah masuk. Celah ruang kemudian langsung dirajut kembali, hanya menyisakan riak samar. Beberapa hari kemudian, 3 sosok terbang. Seolah-olah mereka melangkah melintasi waktu itu sendiri, mereka memancar dengan aura yang tak terbatas dan mendominasi. Ketiga orang itu semuanya memiliki 7 pita cahaya warna-warni yang melilit mereka, menandakan tingkat mereka sebagai Raja Surgawi surga ke-7. Mereka tidak lain adalah Gu Hei, Miao Hua, dan Xiao Yingxiong. Setelah mencerna buah manifestasi asal bersatu, mereka semua maju dalam waktu singkat mencapai surga ke-7. Dengan bakat mereka sebagai bintang raja tertinggi, kecakapan pertempuran mereka secara alami jauh lebih unggul dari level ini. Bocah itu memasuki makam Raja Surgawi. Dengan bakatnya yang aneh,
Jika kita membiarkannya tumbuh dengan bebas, tingkat kultivasinya pasti akan berada di atas kita ketika dia kembali. Kita harus melenyapkannya. Selain itu, dia menyimpan rahasia besar, dan aku curiga dia telah ditempa oleh 6 kekuatan fundamental. Kalau tidak mungkin seni tubuhnya bisa begitu aneh. Kami akan membunuhnya dan merebut teknik rahasia ini. Pada saat itu, peluang kita untuk naik ke tingkat yang mulia surgawi pasti akan meningkat pesat. Mereka bertiga mengangkat tangan, meletakkannya di atas batu nisan besar. Simbol langsung menyala. Makam Raja Surgawi mudah dimasuki tetapi sulit untuk keluar. Raja Surgawi manapun dapat membuka gerbang untuk masuk dengan mudah. Namun, bagaimana jika mereka ingin keluar? Bahkan Raja Surgawi surga ke-9 hanya bisa menatap dalam ketidakberdayaan. Hanya yang mulia surgawi yang bisa merobek batasan dengan kekuatan mereka sendiri. Wosh, wosh, wosh. Ketiga orang itu juga memasuki makam Raja Surgawi. Linghan tersandung saat dia ditendang ke depan. Ketika dia menstabilkan dirinya, dia menyadari bahwa dia telah tiba di tempat yang gelap dan suram. Langit dipenuhi dengan awan gelap, dan tanah di sekitarnya juga diselimuti oleh aura hitam yang naik yang berubah menjadi semua jenis simbol yang menakutkan. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Hanya setelah beberapa saat dia berdiri untuk mengamati sekelilingnya. Ini adalah gunung yang sunyi di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Dia melepaskan kekuatan Raja Surgawi dan maju ke arah tertentu. Setelah 3 hari, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kota Raja Hantu. Ini adalah 3 kata besar yang tertulis di atas gerbang kota. Sapuan karakter-karakter ini dipenuhi dengan kekuatan, dan mereka terpancar dengan aura yang mendominasi tetapi lebih liar. Ini adalah aura orang yang angkuh dan kejam dengan ambisi tak terbatas. Anehnya, ada orang-orang yang berjaga di luar kota. Namun, ini bukan Raja Surgawi. Sebaliknya, mereka adalah pembudidaya Ascending Origin Tier. Linghan merasa ini sangat aneh. Bukankah ini penjara bagi Raja Surgawi? Namun, dia dengan cepat menyadari. Ada Raja Surgawi yang hanya mengejar puncak kultivasi, namun ada juga Raja Surgawi yang hanya peduli pada kenikmatan. Ini adalah tanah pembantaian, jadi secara alami mengilhami jenis lain dari keinginan duniawi juga. Karena itu, tidak aneh bagi Raja Surgawi untuk melahirkan anak dan memiliki keturunan. Berhenti. Linghan segera diblokir saat dia mendekati gerbang kota. Apakah Anda memiliki izin untuk masuk? Mereka bertanya. Linghan sudah secara kasar menyadari situasinya. Banyak Raja Surgawi yang kuat telah membentuk wilayah mereka sendiri di sini, dan kota Raja Hantu adalah salah satu dari wilayah ini. Izin untuk masuk adalah bukti identitas yang dibuat oleh kekuatan-kekuatan ini, membuktikan bahwa seseorang adalah anggota. Namun, kekuatan yang berbeda tidak melarang orang untuk bepergian. Semuanya akan baik-baik saja selama mereka bisa membayar biaya masuk. Linghan menggelengkan kepalanya. Saya baru saja tiba di sini, jadi saya tidak punya izin. Setelah mendengar ini, para penjaga langsung berdiri waspada seolah-olah mereka telah menemukan musuh yang kuat. Seseorang mengirim sinyal, dan Raja Surgawi surga ke-7 segera muncul, melihat Linghan dari atas ke bawah. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Tanya Raja Surgawi. Linghan tersenyum tipis, dan menjawab, aku membunuh seorang anggota Akademi Bela Diri Paramon Dunia. Saya telah dihukum di tempat ini untuk selamanya. Raja Surgawi surga ke-7 tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Gelar Akademi Bela Diri Paramon Dunia terlalu berat. Mereka yang bisa masuk setidaknya adalah tingkatan raja, dengan beberapa dari mereka bahkan menjadi bintang raja atau bintang raja tertinggi. Bahkan, ada orang aneh dengan indeks evolusi 12. Ekspresi serius menyebar di wajahnya, dan dia bertanya, siapa yang kamu bunuh? Mengapa kamu membunuh mereka? Keledai hitam sudah mendiskusikan ini dengan Linghan.
Dia dipanggil Lilong sekarang, dan dia memang telah membunuh seseorang bernama Zhao Ting. Informasi ini dapat ditemukan di Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Chapter 2559. Kota Raja Hantu. Lilong dan Zhao Ting memang pernah menjadi murid Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Terlebih lagi, Lilong memang telah membunuh Zhao Ting. Namun, Lilong telah dikurung oleh keledai hitam, dan dia tidak benar-benar memasuki makam Raja Surgawi. Dia digantikan oleh Ling Han. Dengan Yang Mulia Surgawi membantu Ling Han menciptakan identitas palsu, tidak mungkin bagi orang lain untuk melihat melalui dia, bahkan jika mereka adalah murid dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia, dan bahkan jika mereka sangat berpengetahuan tentang Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Raja Surgawi Surga Ketujuh dengan hati-hati menginterogasinya. Di tempat ini, mereka paling membenci Raja Surgawi yang masuk untuk berlatih, menggunakan mereka sebagai batu asah. Dengan demikian, banyak kekuatan semuanya telah mencapai konsensus. Jika orang seperti itu muncul, mereka semua akan memburu dan membunuh mereka. Namun, jawaban Ling Han semuanya logis dan kedap air. Pada akhirnya, Raja Surgawi mengatur tempat untuknya tinggal. Dia akan pergi untuk menguatkan cerita Ling Han. Ini adalah aturannya. Setiap orang yang masuk harus mengalami ini. Ling Han secara alami tidak khawatir. Saat ini, dia tidak lain adalah Lilong. Keledai hitam telah menciptakan penyamaran untuknya, dan itu cukup baik untuk bertahan selama ratusan juta tahun. Benar saja, Raja Surgawi Surga Ketujuh kembali setelah beberapa hari, dan memberikan izin kepada Ling Han. Ling Han sedikit heran saat dia memegang izin. Memang bagus bahwa identitasnya telah dikonfirmasi. Namun, tempat ini jelas merupakan sangkar, namun juga sangat jelas bahwa orang-orang di sini memiliki metode untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dunia luar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengkonfirmasi ceritanya? Dia dengan cepat menyingkirkan keheranannya. Dia ada di sini untuk dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Tidak ada lagi yang penting. Teman Li, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tentara Raja Hantu? Raja Surgawi Surga Ketujuh bertanya. Lilong adalah murid Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Mampu memasuki Akademi Bela Diri ini membuktikan bahwa dia bukan tingkat raja biasa. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 di masa depan. Karena itu, perlu untuk menyampaikan undangan kepada orang seperti itu. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, saya telah diasingkan di sini, jadi saya tidak dalam suasana hati yang baik. Biarkan saya membiasakan diri dengan tempat ini sendiri. Raja Surgawi Surga Ketujuh mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa juga. Namun, teman Li, begitu Anda mengenal tempat ini, mungkin Anda akan menemukan bahwa tempat ini mirip dengan surga. Oh, benar, saya Xiang Ming, katanya memperkenalkan diri. Ling Han mengangguk, menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih atas minat Anda, Tuan Xiang. Xiang Ming pergi. Sementara itu, Ling Han memiliki izin sekarang, jadi dia memiliki hak untuk bebas bepergian di sekitar makam Raja Surgawi. Meskipun keledai hitam telah memberitahunya beberapa informasi tentang makam Raja Surgawi, bagaimanapun juga, itu adalah Yang Mulia Surgawi, jadi itu tidak akan menunjukkan banyak minat di tempat yang mengurung Raja Surgawi. Dengan demikian, Ling Han perlu menjelajahi seluk-beluknya sendiri. Mengenai situasi kota Raja Hantu, dia telah mempelajarinya dari Xiang Ming. Tambahkan ke eksplorasinya sendiri, dan dia secara bertahap membentuk pemahaman yang baik. Ghost King City secara alami adalah sebuah kekuatan. Faktanya, setiap kota di sini adalah kekuatan independen. Ada lebih dari 20 Raja Surgawi Surga ke-9 yang menjaga kota Raja Hantu, dengan Raja Langit Hantu Azure menjadi pemimpin mereka. Meskipun mereka semua adalah Raja Surgawi, pasti ada satu di antara mereka yang terkuat. Raja Surgawi Hantu Azure ini adalah orang itu,
dan dia lebih terkenal karena sifatnya yang kejam. Menurut rumor, dia telah terlibat dalam pembantaian dan pemerkosaan di masa lalu. Dia telah membunuh surga tahu berapa banyak keajaiban yang memiliki potensi tak terbatas, dan dia telah menyerang surga tahu berapa banyak raja surgawi wanita. Secara teoritis, dia seharusnya dieksekusi ratusan kali. Namun, pamannya adalah yang mulia surgawi tingkat keempat, jadi dia tidak terbunuh. Sebaliknya, dia telah dibuang ke tempat ini. Raja surgawi hantu Azure turun ke tempat ini seperti ikan ke air. Dia mengumpulkan banyak orang yang sama bejatnya dengan dia, mendirikan Ghost King City. Mereka yang tunduk padanya hidup, dan mereka yang menentangnya mati. Bahkan di tempat yang mengerikan seperti makam Raja Surgawi, kota Raja Hantu adalah kota pembantaian yang terkenal. Tempat ini memang dipenuhi dengan pembunuhan dan kematian. Hanya dalam 3 hari, Ling Han telah menyaksikan 7 pertempuran besar, 2 di antaranya melibatkan kematian Raja Surgawi. Dalam 5 pertempuran lainnya, ada juga Raja Surgawi yang terluka parah. Mengenai percikan di balik 7 pertempuran ini, bagaimanapun, ini semua adalah peristiwa yang sangat tidak penting. Sebenarnya, ini adalah hal-hal yang bisa diselesaikan dengan beberapa kalimat. Di sini, bagaimanapun, mereka hanya bisa diselesaikan dengan darah segar. Di sini, kebajikan akan menjadi kutukan. Namun, ini juga bagus. Ling Han ada di sini untuk terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Dengan berlama-lama di perbatasan hidup dan mati, dan dengan berada di bawah tekanan besar, dia akan melihat kultivasinya dipaksa maju dengan kecepatan tinggi. Ling Han berangkat. Tinggal di penginapan memang akan sedikit lebih aman, tapi ini bukan niatnya untuk datang ke sini. Dia tiba di lantai dasar penginapan, yang juga menyajikan alkohol dan makanan. Dia memesan beberapa hidangan dan juga sepanci alkohol. Dia minum perlahan. Meskipun ini adalah tanah kematian, makanannya ternyata cukup menggugah selera dan lezat. Dikatakan bahwa semua daging itu berasal dari Celestial King Tier Immortal Beast. Tentu saja, Raja Surgawi non-manusia juga dapat memesan daging Raja Surgawi manusia untuk dinikmati. Di sini, tidak ada aturan atau peraturan. Alkoholnya juga harum, dan meskipun Ling Han sudah menjadi Raja Surgawi surga ketiga, dia masih merasa sedikit pusing setelah meneguk beberapa teguk. "Berat, Tuan mudaku ingin bertemu denganmu. Ikut denganku," kata seorang Raja Surgawi saat dia muncul di hadapan Ling Han. Dia adalah pria paruh baya bertubuh kekar yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Ling Han tercengang. Dia baru saja tiba di sini, jadi dia pasti belum menyinggung siapapun. "Jadi, mengapa beberapa tuan muda acak ingin bertemu dengannya? Siapa tuan mudamu?" dia bertanya. "Jadi, kamu benar-benar seorang pemula. Kamu bahkan tidak mengenal tuan mudaku," Raja Surgawi berkata dengan seringai menghina. Ling Han merasa tidak bisa berkata-kata. Mereka yang bisa menjadi Raja Surgawi seharusnya adalah orang-orang yang berbakat dan ambisius, namun orang ini menikmati perannya sebagai antek. Raja Surgawi melanjutkan, "Tuan mudaku adalah Tang Yuan yang terhormat, satu-satunya anak Tuan Tang Mingbo." Tang Mingbo, Ling Han telah mendengar tentang orang ini. Tang Mingbo adalah salah satu dari Raja Surgawi surga ke-9 dari kota Raja Hantu. Dengan demikian, dia juga bisa dianggap sebagai penguasa kota ini. Tidak heran Tang Yuan begitu arogan dan angkuh. Dengan Raja Surgawi surga ke-9 sebagai ayahnya, dia memang memiliki latar belakang yang kuat. Namun, ini masih tidak menjelaskan mengapa Tang Yuan tiba-tiba tertarik padanya. "Hah, kenapa kamu tidak bergerak?" Raja Surgawi bertanya dengan heran. Dia sudah menjelaskan identitas Tang Yuan, namun bocah ini masih berani tetap duduk. Ling Han merenung sejenak. Meskipun dia memiliki anjing hitam besar dan Zhou Heng, mereka tidak dapat membantunya sama sekali di tempat ini. Yang mulia surgawi tidak akan memasuki tempat ini, dan Raja Surgawi surga ke-9 akan hancur berkeping-keping jika mereka masuk. Makam Raja Surgawi adalah tanah tanpa hukum.
Jika dia memilih untuk menentang Tang Yuan, kemungkinan besar dia akan segera berselisih dengan Tang Mingbo. Dia memang telah memasuki tempat ini untuk berperang, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertarung dengan Raja Surgawi Surga ke-9 di masa depan. Namun, sekarang bukan waktunya. Sama seperti seseorang yang tidak bisa menjadi gemuk dengan satu gigitan makanan, Ling Han juga tidak bisa menantang Raja Surgawi Surga ke-9 saat ini. Kalau tidak, dia akan dipukuli hitam dan biru. Menolak akan menjadi keputusan yang bodoh. Jadi itu, dia akan pergi untuk melihat apa yang sedang dimainkan Tang Yuan ini. Ling Han berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, pimpin jalan. Raja Surgawi langsung dipenuhi dengan ketidakpuasan. Apakah orang ini mengira dia adalah orang yang hebat? Dia adalah Raja Surgawi Surga ketiga yang sangat sedikit, bernilai kurang dari kentut di makam Raja Surgawi. Dia baru saja akan berbicara, namun dia tiba-tiba menangkap tatapan Ling Han, begitu tajam sehingga sepertinya bisa mencapai hatinya. Dia tanpa sadar bergidik, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan mengalir di tulang punggungnya. Dia segera menelan kata-katanya. Mungkin Tang Yuan bisa menegur orang seperti itu. Namun, dia pasti tidak bisa memprovokasi dia. Dia punuk dan berkata, ikuti aku. Dia memimpin jalan, membimbing Ling Han keluar dari penginapan dan ke halaman. Setelah memasuki halaman, mereka melewati banyak ruangan dan lorong sebelum akhirnya tiba di sebuah taman. Di sini, beberapa anak muda sedang minum dan menikmati hiburan. Ada juga wanita cantik yang menampilkan tarian anggun. Dengan pemandangan seperti itu, siapa yang akan percaya bahwa ini adalah penjara? Chapter 2560. Turnamen Kematian. Tuan muda, Li Long telah tiba. Raja Surgawi berlutut dengan satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Seorang pria muda berbalik, melirik Ling Han sambil tersenyum, dan berkata, untuk apa kamu berdiri di sana dengan linglung? Ayo, duduk. Dia menunjuk Ling Han, menunjuk ke kursi kosong. Ling Han berjalan mendekat dan pergi untuk duduk di kursi kosong. Namun, tepat saat pantatnya hendak menyentuh kursi, salah satu pemuda tiba-tiba menyerang. Kursi di bawahnya langsung meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, kekuatan yang luar biasa menekan, mencoba mendorong Ling Han ke tanah. Orang yang menyerang memiliki 3 pita warna-warni di sekelilingnya, menandakan statusnya sebagai Raja Surgawi Surga ketiga. Apakah dia mencoba membangun dominasi? Ling Han duduk seolah-olah benar-benar ada kursi di bawahnya. Sementara itu, dia dengan mudah membubarkan kekuatan yang telah dilepaskan oleh Raja Surgawi. Dia kemudian dengan santai mengambil kursi dari alat surgawi tata ruangnya dan meletakkannya di bawah dirinya. Apakah ini cara Tuan Muda Tang menyambut tamunya? Ling Han berkata sambil tersenyum. Dia sangat miskin sehingga para tamu perlu menyiapkan kursi mereka sendiri. Hahaha. Tang Yuan segera tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Raja Surgawi yang telah menyerang, dan berkata, lihat, Luo Yang, ini adalah keajaiban dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Kuat seperti yang diharapkan kan? Raja Surgawi bernama Luo yang hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Dia belum melepaskan kekuatan penuhnya saat itu, dan dia yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan Ling Han jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Generasi kedua yang kaya ini semuanya lahir dan dibesarkan di tempat ini. Dengan demikian, mereka secara alami tidak terlalu memikirkan Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Dia cukup kuat, jawabnya. Tuan muda ini sangat menghargai keajaiban muda. Tang Yuan menunjuk dirinya sendiri, dan melanjutkan, aku akan memberimu kesempatan. Jadilah pengikut saya, dan saya dapat menjamin bahwa Anda dapat melakukan sesuka Anda di kota Raja Hantu. Tidak ada yang akan berani menyentuh sehelai rambut pun milikmu. Cepat dan terima kasih Tuan Muda Tang. Para pemuda yang sedang menikmati pertunjukan segera berkata kepada Ling Han. Ling Han memang ingin tetap low profile. Namun,
dia pasti tidak akan mengundurkan diri untuk menjadi anjing orang lain. Dia tersenyum tipis dan menjawab, "Terima kasih atas penghargaan Anda, Tuan Muda Tang. Namun, aku terbiasa sendirian, jadi maafkan aku jika aku ingin tetap seperti ini." Luo yang berdiri dan berseru, "Li Long." Ada senyum dingin di wajahnya, dan dia berkata, "Jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda pikir ini masih Akademi Bela Diri Paramount Dunia? Anda pikir Anda masih seorang keajaiban yang dihormati?" Kata-katanya meneteskan kecemburuan. Meskipun mereka semua adalah tuan muda dan yang lainnya, pada akhirnya, bukankah mereka semua adalah tahanan? Mereka hanya bisa bertindak sebagai penguasa nakal di tempat kecil ini, mereka hanya bisa menjadi katak di dasar sumur. Selain itu, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak dikurung di sini karena mereka telah melakukan beberapa kejahatan keji, tetapi mereka malah dikurung di sini karena orang tua mereka adalah tahanan di tempat ini. Mereka dilahirkan dengan noda pada nama mereka. Mereka akan terjebak di sini untuk selamanya. Dengan demikian, mereka bertindak dengan cara yang mencolok dan nakal, menggunakan metode seperti itu untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan kekesalan mereka. Selain itu, mereka semua sangat cemburu pada orang luar. Ini karena mereka setidaknya punya pilihan. Ling Han tetap duduk dengan tenang, berkata, "Apakah kamu mencoba untuk menceramahiku? Kamu meminta pemukulan?" Luo yang segera menyerang Ling Han. "Saya membiarkan segalanya tergelincir untuk pertama kalinya, tetapi itu tidak berarti saya penurut." Ling Han berkata dengan suara sedih. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan pukulan ke Luo Yang. Peng, tinju mereka bertabrakan, dan Luo Yang langsung mengerang kesakitan saat dia dikirim terbang. Dia menabrak batu dekoratif, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Baru kemudian dia berhenti. Ling Han tercengang. Ini bukan karena dia tidak menghancurkan Luo Yang berkeping-keping. Dia telah menekan sebagian dari kekuatannya, dan dia sangat jelas tentang ini. Sebaliknya, dia heran karena Luo Yang berhenti setelah hanya memecahkan satu batu. Menurut perkiraannya, Luo Yang seharusnya telah menembus separuh kota. Batu ini sangat keras. "Hahaha, benar saja, kamu sangat kuat," kata Tang Yuan dengan tepuk tangan. "Kamu mengirim Luo Yang terbang dengan satu pukulan. Anda pasti bisa masuk dalam 10 besar di antara Raja Surgawi Surga ketiga." Raja Surgawi muda lainnya semua terdiam. Sementara itu, Luo Yang memilih dirinya sendiri dengan perjuangan dan kesulitan yang besar, ketidakpercayaan di wajahnya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa orang-orang dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia akan jauh lebih kuat. Namun, meskipun mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia telah dikirim terbang dengan satu pukulan. Jurang di antara mereka sejelas mungkin. Namun, Luo Yang lebih merasakan rasa dendam. Dia sebenarnya telah dipermalukan di depan begitu banyak orang. Jika bukan karena Tang Yuan tidak memerintahkannya, dia pasti akan meminta bala bantuan untuk membunuh Ling Han di tempat. Bagaimanapun, sangat normal bagi Raja Surgawi untuk mati di tempat ini. Tang Yuan menghentikan tepuk tangannya, berkata, "Dengan mempertimbangkan kekuatanmu, aku bisa mengizinkanmu untuk tidak menjadi anjing. Bagaimana dengan ini? Bertarunglah di turnamen kematian untukku. Selama Anda memenangkan gelar Raja Bela Diri Darah, saya akan memberi Anda pil naga naik." "Tuan Muda Tang," seru pemuda-pemuda lain dengan heran dan iri. Mereka tanpa sadar berdiri. Ling Han juga terkejut. Apakah pil naga naik ini sangat aneh? Mengapa semua pemuda bertingkah begitu terkejut? "Kamu tidak tahu apa itu pil Ascending Dragon?" salah satu Raja Surgawi muda bertanya sambil melirik Ling Han. "Pil Ascending Dragon dapat meningkatkan peluang kita untuk maju ke level berikutnya. Apalagi efeknya bisa di-stack hingga mencapai maksimal 10%. 10%. Meskipun ini tidak terlihat banyak, setiap langkah maju di tingkat Raja Surgawi sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagi sebagian besar Raja Surgawi,
mereka akan terjebak pada tingkat kultivasi tertentu sepanjang hidup mereka. Misalnya, surga keempat atau surga ketujuh. Jadi, untuk tidak mengatakan peningkatan 10% dalam peluang untuk menerobos, bahkan peningkatan 1% atau peningkatan 0,1% akan sangat berharga. Orang-orang akan berjuang mati-matian untuk pil semacam itu. Tidak heran jika semua pemuda berdiri kaget setelah mendengar ini. Ling Han juga menyadari. Tidak heran orang-orang ini bisa mencapai surga kedua atau surga ketiga meskipun mereka memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Mereka kemungkinan besar telah maju berkat Ascending Dragon Pills. Namun, pil naga naik ini terlalu aneh. Itu benar-benar memiliki efek yang menakjubkan. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, apa ini tentang turnamen kematian? Ini secara alami adalah tempat untuk pertempuran. Selain itu, hanya dengan memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, seseorang dapat memperoleh gelar Raja Bela Diri Darah, jelas Raja Surgawi. Namun, jangan salah mengira bahwa hal ini mudah dicapai. Rata-rata orang seperti itu hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Lagi pula, Raja Surgawi berhenti seolah-olah dengan sengaja mencoba menakut-nakuti Ling Han. Tingkat kematian di turnamen kematian adalah 40%. Ling Han menyeringai, berkata, kedengarannya menarik. Hitung saya. Dia datang ke sini untuk berperang, jadi turnamen kematian ini kemungkinan besar adalah pilihan terbaiknya. Para Raja Surgawi muda semuanya tercengang. Mereka telah menjelaskan bahaya besar dari turnamen kematian, namun orang ini masih memutuskan untuk bergabung tanpa sedikit pun keraguan. Seberapa percaya diri dia? Tang Yuan bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Sangat baik, aku tidak salah mengundangmu, Li Long. Jika Anda bisa mendapatkan gelar Raja Bela Diri Darah, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ling Han hanya menjawab dengan senyum tipis. Dia secara alami tidak akan terlalu memperhatikan tuan muda generasi kedua ini. Ayo, mari kita minum, Tang Yuan berkata dengan gembira. Dia mendentingkan gelas dengan yang lain, dan tidak lama kemudian dia menjadi sedikit mabuk. Alkohol ini sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Ling Han hampir tidak bisa menahannya dengan kekuatannya. Ini belum lagi tentang Raja Surgawi biasa. Tang Yuan sangat tertarik, dan dia segera membuat pengaturan untuk Ling Han, menandai pertempuran dalam waktu 3 hari. Ling Han juga belajar lebih banyak tentang turnamen kematian. Bersambung ke chapter 2561. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.